Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang mumayyizat tafsir at-tahlili, tentang keutamaan, tentang pesona, tentang kelebihan dari tafsir tahlili. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasannya terkait dengan tafsir tahlili ada dalam 4 komponen utamanya. Yang pertama dikaitkan dengan metode penafsiran yang diqqah, yang detail. Yang kedua adalah dia tafsil, yaitu rinci. Yang ketiga, ia dinamakan tafsir tahlili lisumuliyatihi karena komprehensif, menyangkut ragam disiplin ilmu dari berbagai tujuan, dari berbagai tinjauan. Dan yang keempat, ia metode penafsiran yang menggunakan penafsiran sesuai dengan susunan mushaf. Pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan setidaknya ada 5 pesona, 5 keutamaan bagi Anda yang ingin mengkaji, bagi Anda yang ingin membaca, bagi Anda yang ingin menapaki metode tafsir tahlili. Dengannya insyaallah tidak ada lagi kalimat yang banyak disampaikan oleh pengkaji tafsir Al-Quran, seperti tafsir tahlili identik dengan butuh waktu yang lama, membutuhkan disiplin ilmu yang mumpuni, dan dalam bahasa pendek yaitu jelimet. Kenapa? Karena yang pertama, tafsir tahlili istimewa, memiliki kelebihan. Ia sebagai penafsiran yang senantiasa menghadirkan adanya al-alaqah ar-rabithah, adanya kaitan erat baina al-mufradat wal kalimat fil ayah atau bainal ayat fis surah. Adanya keterkaitan, dihubungkan antara kata kalimat dalam satu ayat, antara lintas ayat, sehingga dapat menghadirkan pemahaman yang luas, pemahaman yang saling terkait, sehingga tercipta Al-Quran dalam satu suratnya, dalam hubungan beberapa ayatnya, dalam makna lahir al-wihdah al-mawdu'iyah, dalam makna adanya kesatuan tema yang bisa diambil kesimpulan dan maknanya bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, Anda juga bahagialah, senanglah mengkaji tafsir tahlili atau kitab yang bernuansa tafsir tahlili, karena ia menghadirkan ragam ilmu-ilmu dalam ruang usul tafsir, dalam ruang ulumul Quran. Anda akan mendapatkan tentang asbabun nuzulnya, Anda akan mendapatkan tentang ilmu munasabatnya, Anda akan mendapatkan tentang bagaimana aspek tentang hal qiraatnya, sehingga ini ruang-ruang ulumul Quran yang bisa dimanfaatkan dan menjadikan kita kaya ketika berinteraksi dengan metode tafsir tahlili. Yang ketiga, senanglah, bahagialah kalau kita mau mengkaji kitab atau mufassir dengan metode tafsir tahlili, karena ia juga kaya dengan aspek kebahasaan tentang lughah. Ketika membaca tafsir tahlili, maka akan Anda mendapatkan makna dari mufradat. Ayat ini kenapa menggunakan kalimat ini, di yang lain beda dalam makna yang sama. Juga Anda akan mendapatkan i'rab Qur'annya dari sisi bahasanya, sehingga kaya, memperkaya jangkauan
bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran yang menempati posisi tertinggi dari bahasa Arab dan semua bahasa di alam semesta ini. Yang berikutnya, pesona dari tafsir tahlili bagi Anda yang ingin mengkaji, yang membacanya, adalah karena ia dapat interaksi dengan kebutuhan yang waqi', yang terkini. Jadi dalam maknanya bisa dihubungkan dengan kondisi terkinian, sehingga ia bisa hidup dalam penafsirannya sesuai dengan ruang dan waktu. Terlebih tentu Anda juga percaya bahwa Al-Quran akan solihun likulli zaman wa makan. Ia akan sesuai, ia akan interaktif dengan ruang dan waktu. Dan metode tafsir tahlili dapat membawa kepada arahan untuk sesuai dengan ruang dan waktu. Yang berikutnya, tafsir tahlili memiliki pesona yang bisa kita dapatkan dari sejumlah kitab tafsir, yaitu karena ia demikian diawali oleh para salaf pendahulu kita. Al-fadlu lil mubtadi, keutamaan adalah siapa yang memulai, sehingga sepanjang sejarahnya bahwa tafsir tahlili ia sebagai penafsiran yang dipilih oleh ulama untuk digunakan dalam menjelaskan, merefleksikan, dalam menemukan kandungan makna untuk hidup dengan Al-Quran. Sehingga Anda bisa mendapati bahwa tafsir Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, ia menggunakan metode tafsir tahlili, dan ia disebut di antara kitab tafsir yang pertama-tama yang telah dikodifikasi. Lalu Imam Al-Qurtubi dengan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan tentu karya Imam Ibnu Katsir dengan kitab At-Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ada tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi dan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan metode tafsir tahlili. Bahkan tak terbantahkan bahwa metode penafsiran yang berikutnya yang muncul, ada ijmali, ada muqarran, ada maudhu'i, ia selalu menginduk, ia selalu merujuk dari penafsiran dari kitab-kitab tafsir dari mufassir yang menggunakan metode tafsir tahlili. Oleh sebab itu, marilah kita berupaya untuk dapat merefleksikan dengan segudang keutamaan dari metode tafsir tahlili, hilangkan kesan ia menjadi susah dipahami, ia menjadi jelimet, karena justru bahwasanya ia mengandung luar biasa ilmu, luar biasa ruang, luar biasa pesona dari keagungan Al-Quran. Seperti sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya metode tafsir tahlili laksana makan dengan prasmanan. Semua ada, kita bisa tinggal memilih. Kalau memang kita belum mampu interaksi dengan ragam disiplin ilmunya, ia laksana sebuah bangunan, sebuah istana, sebuah rumah megah yang ia terdapat kamar, terdapat pilihan-pilihan ruang yang bisa Anda ambil mana yang sesuai. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang tafsir tahlili pada episode berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya tafsir tahlili dengan makna yang detail, dengan makna yang rinci, makna yang komprehensif, dan disusun berdasarkan susunan mushaf, ia memiliki keutamaan pesona yang agung, dan ia niscaya akan menambah kecintaan kita pada Al-Quran, ia akan menambah wawasan kita, dan ia mampu untuk menerjemahkan konteks kita dalam hidup, kekinian konteks kita dalam berhubungan dengan problematika atau masalah yang ingin ditemukan dari Al-Quran. Insyaallah tafsir tahlili menjadi bagian penting yang tidak boleh Anda lupakan, menjadi
bagian utama dari sumber metode penafsiran selain metode penafsiran yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.